Judul khotbah saya malam hari ini, mendapatkan Yesus. Apa saudara? Buat apa kita Natal rame-rame, pakai baju baru, hiasan mahal-mahal kita pakai, kita beli sepatu dengan hak tinggi sebelah, tetapi pulang dari kebaktian kita tidak mendapatkan Yesus. Alkitab merekam dua macam kelahiran Yesus, Lukas pasal 2 dan Matius pasal 2. Dari dua pasal itu kita belajar banyak sekali. Ribuan khotbah sudah dibuat dari dua pasal itu. Kata per kata, ayat per ayat, pokok per pokok, dibicarakan, dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta, oleh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Tetapi tidak pernah sama. Itu membuktikan bahwa firman Allah itu hidup dan penuh dengan kuasa. Bicaralah kepada minimal dua orang kiri kanan dan kita akan mendapatkan Tuhan. Kita buka Alkitab kita pertama-tama di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, saudara tahu kalau Matius pasal pertama pasti saudara tahu, ya, bisa bukanya. Ya. Kalau saudara tidak bisa buka Matius pasal 1, maju ke depan saya akan doakan saudara supaya bertobat. Haleluya. Matius pasal 1 ayat 21 kita baca dengan bersama-sama, ada di depan, ada di atas. 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini kata-kata malaikat kepada Yusuf. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia, anak itu, Yesus. Karena dialah Yesuslah, karena dialah Yesuslah, amin, haleluya, yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dari dosa mereka. Dari dosa mereka. Dalam bahasa Inggris, dari dosa mereka. Dalam bahasa Yunani, kata dosa itu dipakai kata hamartia yang artinya missing the mark atau tidak kena sasaran. Apa artinya dosa dalam bahasa Yunani? Tidak kena sasaran, luput dari sasaran. Ya. Kalau saudara-saudara mau pergi ke Bogor, tapi saudara pergi ke Bandung, saudara tidak akan menemukan sampai subuh pun Bogor itu. Sebab saudara salah arah dan salah sasaran. Ya. Itu sebabnya banyak orang yang pernikahannya tidak bahagia karena salah sasaran. Dia mencintai orang yang salah. Ya, seperti di Amerika, ada dua laki-laki mencintai satu wanita. Ya, akhirnya wanita itu harus memilih yang mana yang dia harus menikah. Dia pilih salah satu dari dua laki-laki ini. Ya, 5 tahun kemudian, dua laki-laki ini gila. Yang satu gila karena tidak jadi kawin sama perempuan itu. Yang satu gila karena kawin sama perempuan itu. Jadi saudara, banyak orang salah sasaran. Banyak tidak kena sasaran. Tidak sedikit orang Kristen. Dia ikut ibadah, dia kebaktian, dia dengar firman Allah. Dia menyanyi, dia menari, dia digergaji, dia digotong. Ya,
Tetapi tidak ada perubahan dalam hidup sehari-hari. Ya, karena apa? Karena dia belum dilepaskan dari salah sasaran itu. Missing the mark. Kehilangan arah. Seperti kapal tanpa kompas. Seperti kapal tanpa layar. Tetapi kita dalam Natal ini kebaktian, jadi saya bisa bicara lebih serius. Ya, kemarin itu Duarius, sekarang serius ini. Ya. Di dalam Alkitab ada 3 orang, 3 kelompok yang luput mendapatkan Yesus. Tapi ada 2 kelompok yang mendapatkan Yesus. Yang pertama, kita akan melihat siapa yang luput mendapatkan Yesus. Ya. Lukas pasal 2. Dalam Lukas pasal 2 kita membaca ayatnya yang ke-4 sampai ayat ke-7. Demikian pula Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan sama-sama. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang pertama yang gagal mendapatkan Yesus adalah pemilik penginapan ini. Pemilik penginapan, saudara bayangkan oleh saudara, satu wanita yang naik keledai dari Nazaret ke Bethlehem, memang diatur oleh Tuhan, oleh karena ada sensus, dia ingin melahirkan, dia mau melahirkan. Bayangkan oleh saudara, tidak ada satu manusia yang mau terima dia. Padahal Yusuf mau bayar. Padahal Yusuf mau menyewa kamar. Oke, tidak ada kamar, kamar penuh. Pasti ada ruangan. Pasti ada ruangan. Boleh mereka tinggal di situ karena istrinya mau melahirkan. Tetapi apa yang terjadi? Pemilik dari penginapan ini tidak bisa terima Yesus. Dia tidak mampu. Maka dengan inisiatif sendiri, ya ada kandang binatang. Bayangkan loh. Maka janganlah kita main kita merasa gengsi. Jangan gengsi-gengsian, malu sama Tuhan Yesus. Sebab Yesus dilahirkan di kandang domba. Saudara bayangkan kandang domba bukan yang tadi, itu kandang-kandangan. Yang tadi digotong-gotong itu kandang-kandangan, habis kebaktian ini nggak dipakai lagi. Ini kandang domba tiap hari ditaruh rumput untuk makan domba. Ya, maaf bicara, disitulah domba. Maaf buang kotoran, di situ domba. Maaf bicara, kencing dan sebagainya. Baunya luar biasa. Tapi disitulah Yesus kita lahir. Di sanalah Yesus yang kita sembah itu lahir. Menurut Nabi Miha, Bethlehem itu kota kecil. Bukan disebut kota saja udah salah. Disebut desa terlalu besar. Saya berkali-kali ke sana. Sudah 20 kali saya ke sana. Dan saya punya saudara angkat di sana. Dan saya memberitahu sama saudara, tapi jangan ngomong sama yang lain. Saya diberikan daging babi di sana. Ya, untuk di Israel daging babi itu haram. Tapi karena Bethlehem masuk ke Palestina,
Dan Palestina itu bukan hanya Islam semua, Kristen juga ada banyak. 65% Kristen. Nah, mereka bilang, Abuna, mereka sama panggil sama saya Abuna. Saya bilang, awas jangan pakai was saja. Abuna was gitu, aduh. Abuna, saya ada kabar baik buat Abuna. Waduh, waktu saya lihat daging babi besar-besar. Jadi kita bagi-bagi sama semua meja. Saya masih diterima, masih dikasih makan yang terbaik. Ya, mereka mengundang saya Natal di sana, akan dihadiri oleh Perdana Menteri Palestina. Ya, setiap Natal khotbah di gereja Palestina. Mereka malah minta saya ke tepi barat. Tapi ya saya bilang tanggal 25 itu saya mesti ada di Cianjur. Mesti ada di Cianjur. Kalau saya tidak ada di Cianjur, apa kata malaikat? Ya, haleluya. Lalu saudara-saudara, saya lihat tempat Yesus lahir. Ya, ada 3 gereja. Kalau saudara lihat nanti malam disiarkan di CNN, itu gereja yang di tengah, gereja Katolik. Kalau ini gereja, dari sana masuk ke sini gereja, Yesus itu di gereja Koptik sebelah kiri. Sebelah kanan itu gereja Yunani, Ortodoks Yunani. Apa Ortodoks Yunani di sini, Koptik di sini, saya lupa. Tapi ini yang pakai jubah hitam ini, Koptik. Turun ke bawah, dan saya lihat mereka yang dari Eropa nangis semua. Mereka nangis semua sebab tempat di mana Yesus lahir itu ya dikasih bintang sekarang, dan karena gereja Koptik ya mereka taruh lilin-lilin di situ dan selalu hidup. Bayangkan 24 jam bertahun-tahun selalu hidup. Jadi ibu-ibu, bapak yang datang ke sana mencium situ ya, mencium itu sembari menangis ya, dan sebagainya. Saya renungkan saat itu waktu saya lihat itu, wanginya wangi kemenyan, wangi semerbak dari kemenyan, ya, kemenyan dan mur itu kita bisa cium, wangi sekali, ya. Walaupun di sana nyanyi, kita di sini mau nangis, di sana udah nyanyi, oh menyembah semua, yang dari Eropa, yang dari Italia, yang dari Afrika, jangan dekat aja yang dari Afrika, nyanyi semua, tapi terharu juga. Terharu. Baru kami naik. Sebab di belakang kita udah rombongan lain. Dan itu berjalan setiap hari sampai sekarang. Maka Israel punya penghasilan dari turis itu nomor 1. Ya, 20 juta, 30 juta, 1 tahun orang ke sana. Hanya karena Yesus. Walaupun orang Yahudi tidak percaya Yesus. Itu yang aneh. Tapi karena Yesus lahir di sana, saya ingat satu hal, pemilik penginapan tidak mau terima Yesus. Dia menolak anak Allah. Dia tolak Yesus. Dia tolak hanya untuk pinjam tempat, ditolak. Di Amerika ada satu gereja, dulu di Amerika itu anti kulit hitam. Kalau ada kulit hitam, udah mereka tidak suka. Nah, ada satu orang kulit hitam, ya, kalau di Amerika jangan bilang negro ya, mereka marah. Bilang aja black. Kalau black mereka senang. Ya, sebab negro itu panggilan budak. Jadi bilang black. Orang hitam ini dia mau masuk gereja, dingin di luar, ya. Dia mau masuk gereja, begitu masuk gereja, di pintu masuk sudah ada orang, sorry, white only. Maaf, cuma untuk orang kulit putih. Jadi dia keluar. Minggu depannya dia balik lagi. Dia balik lagi, mau masuk lagi kebaktian. Sorry, white only. Hanya orang kulit putih saja. Jadi dia putus asa. Dia nangis. Ya, kalau di sana, di depan gereja itu, suka ada kuburan-kuburan pendeta-pendeta. Kuburan. Dia di situ nangis, di depan atasnya ada patung Yesus, ada salib. Dia nangis di situ, nangis. Ada yang pukul pundak dia. Kenapa? Dia lihat itu Yesus. Dia lihat, tapi karena sedihnya dia lihat Yesus, dia nggak kenal. Cuma dia bilang, saya
kenapa kamu nangis? Saya nggak boleh masuk di gereja ini. Saya mau menyembah Tuhan, tapi tidak boleh masuk. Saya ditolak. Yesus jawab, kamu jangan nangis. Aku saja sudah bertahun-tahun mau masuk ke gereja ini, ditolak.